Dinda, Pelang Menangis, karya Yani Suryani, dibaca oleh tim sketsa literasi Indonesia. Di tepian Sungai Sukayam yang mengalir tenang, terhampar sebuah perkampungan asri bernama Payarumbai. Nama unik ini berakar dari sebuah kata yang mencerminkan karakteristik alamnya. Payau merujuk pada air sungai yang berada di antara asin dan tawar, serta rumbai, tanaman mirip pandan yang tumbuh subur di sepanjang tepian sungai. Kampung Payarumbai terkenal akan keindahan alamnya dan keahlian penduduknya dalam membuat perahu tradisional yang disebut pelang. Di salah satu sudut kampung ini berdiri sebuah rumah panggung sederhana yang dihuni oleh Mak Mina, seorang janda Prahubaya, bersama putra tunggalnya yang bernama Danan. Mak Mina dikenal sebagai wanita pekerja keras yang membesarkan Danan seorang diri sejak suaminya, seorang pembuat perahu terkenal, meninggal dalam sebuah kecelakaan di laut beberapa tahun silam. Danan tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan berbakat. Ia mewarisi keahlian ayahnya dalam membuat pelang, perahu tradisional bercadik khas Nusantara. Tangannya yang terampil mampu mengukir dan membentuk kayu menjadi perahu-perahu indah yang dikagumi banyak orang. Pelang buatannya terkenal tangguh, mampu mengarungi sungai berarus deras hingga lautan bergelombang besar. Namun, di balik bakatnya yang luar biasa, Danan menyimpan sifat kurang terpuji. Ia tumbuh menjadi pemuda yang angkuh dan sombong. Kerap kali ia meremehkan hasil karya pembuat perahu lain di kampungnya, menganggap pelang-pelang buatannya jauh lebih unggul. Sikap ini membuat banyak penduduk Payarumbai merasa tidak nyaman. Namun mereka tetap menghormati Danan karena mengingat jasa mendiang ayahnya dan kesabaran Mak Mina dalam membesarkannya. Suatu hari, sebuah ide ambisius muncul dalam benak Danan. Ia bertekad untuk membuat pelang terbesar dan termegah yang pernah ada di kampung Payarumbai. Dalam benaknya, ia membayangkan sebuah perahu yang bukan hanya bisa digunakan untuk menangkap ikan atau mengangkut barang, tetapi juga mampu berlayar jauh ke negeri seberang untuk berdagang. Mak, aku akan membuat lang yang belum pernah ada di kampung ini. Lang yang akan membuat nama kita harum hingga ke negeri jauh. Mak Mina, meski khawatir dengan ambisi putranya, tetap tersenyum dan mendukung. Lakukanlah apa yang kau anggap terbaik, Ma. Tapi ingatlah selalu kau untuk tetap rendah hati dan menghargai orang lain. Nasihatnya lembut. Keesokan harinya, Danan mulai mengumpulkan bahan-bahan terbaik untuk proyeknya. Ia memilih kayu jati terkuat dari hutan terdekat, menganyam tali dari serat rumbai terbaik, dan merancang layar dari kain tenun paling kokoh. Selama berbulan-bulan, Danan bekerja tanpa kenal lelah. Meski banyak penduduk kampung menawarkan bantuan, ia menolak dengan angkuh, bersikeras bahwa ia bisa menyelesaikan pelang impiannya seorang diri.
Waktu berlalu dan plang raksasa Danan mulai terbentuk. Ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari plang biasa. Dengan ukiran-ukiran indah di setiap sisinya, penduduk Payarumbai mulai berdatangan untuk menyaksikan proses pembuatannya, terkagum-kagum dengan keindahan dan kemegahan perahu itu. Namun, di tengah kekaguman mereka, bisik-bisik kekhawatiran mulai terdengar. Beberapa tetua kampung memperingatkan bahwa membuat perahu terbesar itu mungkin akan membawa kesialan. Hai laut dan sungai, pengetetasan yang harus kita hormati, Ujar salah seorang dari mereka. Tapi Danan hanya tertawa, meremehkan, menganggap mereka hanya iri dengan pencapaiannya. Akhirnya, setelah 6 bulan bekerja tanpa henti, pelang megah itu selesai. Danan menamakannya Sinar Sekuyang. Terinspirasi dari kilauan air sungai Sekuyang di bawah sinar matahari, hari peluncuran pun tiba dan seluruh penduduk Payarumbai berkumpul di tepi sungai untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Pagi itu, Sinar Sekuyang berdiri megah di tepian sungai Sekuyang, siap diluncurkan. Ukurannya yang besar dan ukirannya yang rumit membuat semua yang hadir terpesona. Danan berdiri dengan bangga di atas perahunya, bersiap untuk pelayaran perdana menuju laut lepas. Namun, sebelum pelang itu diluncurkan, Mak Mina mendekati putranya dengan wajah penuh harap. Nak, Ujarnya lembut. izinkan Mak ikut dalam pelayaran perdana ini. Mak ingin melihat hasil jerih payamu dengan mata kepala sendiri. Alih-alih terharu, Danan justru menatap ibunya dengan pandangan meremehkan. Mak, Ujarnya kasar. rom ini ku buat untuk berdagang dan mencari kekayaan, bukan untuk membawa orang tua yang akan menjadi korban. Mak, tetap di kampung saja. Tunggu aku membawa pulang harta berlimpah. Kata-kata Danan bagai pisau yang menghujam jantung Mak Mina. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun, ia berusaha tegar. Penduduk kampung yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala, prihatin dengan sikap Danan terhadap ibunya sendiri. Dengan hati yang hancur, Mak Mina mundur perlahan. Ia mengangkat tangannya, memanjatkan doa dalam bisikan lirih. Ya, Tuhan yang Maha Pengasih, jika anakku ini telah lupa daratan dan melupakan pengorbanan seorang ibu, berilah ia pelajaran yang setimpal. Bukalah matanya agar ia bisa melihat kesalahannya sebelum terlambat. Sekolah menjawab doa Mak Mina. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam pekat bergulung-gulung di atas sungai Sekuyang, diiringi gemuruh guntur yang memekakkan telinga. Angin kencang mulai bertiup, membuat air sungai bergelombang ganas. Meski cuaca berubah buruk, Danan tetap bersikeras untuk berangkat. Dengan bantuan beberapa pemuda kampung, ia mendorong Sinar Sekuyang ke tengah sungai. Namun, baru beberapa meter dari tepian,
pelang megah itu mulai oleng dihantam ombak. Dalan yang tadinya begitu percaya diri ini mulai panik. Tolong! Tolong! Teriaknya berusaha mengendalikan pelang yang semakin tak terkendali. Penduduk kampung berusaha membantu melemparkan tali ke arah Danan. Namun sia-sia, arus sungai yang deras semakin menjauhkan sinar sekuyang dari jangkauan mereka. Di tengah kepanikan itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Tepat ketika pelang itu akan terbalik, cahaya putih menyilaukan menyelimuti sinar sekuyang dan dalam sekejap mata keduanya berubah menjadi batu besar berbentuk perahu. Air yang mengucur dari celah-celah batu itu seolah-olah tangisan penyesalan Danan yang terlambat menyadari kesalahannya. Penduduk Payarumbai menamai batu itu Pelang Menangis sebagai pengingat akan bahaya kesombongan dan pentingnya berbakti pada orang tua. Konon pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, terdengar suara tangisan pilu dari arah batu tersebut. Berpadu dengan gemercik air sungai dan gemercik daun-daun rumbai. Sejak peristiwa itu, kampung Payarumbai berubah. Para pembuat perahu dan nelayan selalu berdoa dan melakukan ritual sederhana sebelum melaut, memohon keselamatan dan mengingatkan diri agar tetap rendah hati. Mereka juga mulai lebih menghargai kebijaksanaan para tetua dan menjaga keseimbangan dengan alam. Makmina, meski berduka, tetap tegar menghadapi cobaan ini. Ia sering terlihat duduk di tepi sungai, memandang batu pelang menangis, sambil berdoa untuk putranya. Kisahnya menjadi teladan bagi para ibu dan Payarumbai tentang cinta tanpa syarat seorang ibu kepada anaknya. Hingga kini, legenda Pelang Menangis tetap hidup di kampung Payarumbai. Cerita ini menjadi bagian integral dari budaya mereka, dituturkan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan nilai-nilai penting dalam hidup, menghargai tradisi, menjaga kearifan lokal, berbakti kepada orang tua, dan selalu bersikap rendah hati. Batu berbentuk perahu di tengah sungai sekuyam berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perjalanan sebuah kampung dalam memahami arti sesungguhnya dari kehidupan dan kemanusiaan. Demikian kisah dari legenda Pelang Menangis. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat bahwa hidup tidak boleh sombong, tidak boleh semaunya sendiri, apalagi membentak seorang ibu sebagai jelmaan malaikat di dunia, sebagai penjaga mereka ketika mereka masih kecil. Oleh karena itu, sebagai anak-anak yang kini masih belajar, harap mengerti akan arti sebuah petua dari para tetua, dari ibu, dari para guru, dan masyarakat di mana kita tinggal. Oleh karena itu, dengan melihat legenda ini, diharapkan anak, meskipun kalian
memiliki kepandaian dan keterampilan luar biasa. Namun, tidak boleh mengabaikan tentang bagaimana sopan santun